Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Raizen. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Andian Aris Ningrum. Kami akan melakukan presentasi di mana presentasi ini mengenai tentang artikel yang kami tulis dan penelitian yang kami tulis yang berjudul Efisiensi Biaya Persediaan Material Partial Maintenance menggunakan pengendalian persediaan minimum maksimum stok level. Baik, apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini? Yang pertama, itu mulai dari pendahuluannya, kemudian metode, hasil penelitian, pedoman penulisan, serta kesimpulan. Langsung saja untuk masuk ke dalam pendahuluan. Mengapa kami melakukan penelitian ini? Yang pertama, akhir-akhir ini perusahaan itu kebanyakan kurang mengendalikan persediaan, yang mana pengendalian persediaan itu yang seharusnya penting dilakukan agar tidak terjadi overload pada warehouse itu tidak dilakukan. Dan termasuk pada APT ABC ini yang mengalami overload stok pada material partial maintenance. Jadi materialnya itu menjadi random di mana penempatannya karena overload untuk material partial maintenance-nya. Dan overload itu terjadi tentu karena kurangnya pengendalian persediaan oleh perusahaan tersebut yang mengakibatkan juga peningkatan atau pembengkakan biaya persediaan dari material itu sendiri. Oleh karena itu, penulis di sini melakukan penelitian untuk mengendalikan persediaan tersebut dengan metode minimum maksimum stock level. Dan mengapa minimum maksimum stock level? Karena pada metode ini kita dapat mengetahui atau penulis dapat mengetahui titik atas, batas atas ataupun batas bawah dari persediaan tersebut. Batas bawah itu adalah minimumnya atau nilai reorder point di mana perusahaan harus melakukan order ulang untuk material yang digunakan, dan untuk nilai maksimum itu adalah agar material tersebut tidak mengalami overload. Baik, selanjutnya itu adalah metode yang digunakan. Yaitu yang pertama adalah metode pengumpulan data di lapangan, kemudian metode untuk menganalisis data tersebut. Untuk pengumpulan data di lapangan, itu penulis melakukan 3 cara. Yang pertama itu adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah dokumentasi. Untuk observasi ini sendiri, penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan dengan menghitung waktu mulai dari waktu pembuatan pemesanan, dokumen-dokumen pemesanan, kemudian pembuatan dokumen penerimaan, pembuatan dokumen penyimpanan, dan juga pembuatan dokumen pengiriman yang dilakukan secara langsung di lapangan yang dihitung dengan menggunakan stopwatch. Dan untuk yang kedua itu adalah wawancara. Wawancara di sini ditujukan kepada staf warehouse yang ada di sana karena mereka yang berkecimpung langsung yang menghandle secara langsung apa saja kegiatan yang ada di warehouse tersebut. Dan wawancara-wawancara itu beberapa pertanyaan diajukan kepada staf warehouse yang ada di sana, mulai dari masalah yang ada di sana, kemudian apa itu partial maintenance, kemudian berapa lama untuk proses pengambilan barang sampai proses pengiriman itu dilakukan dengan cara wawancara. Dan untuk terakhir itu adalah dokumentasi. Tentu dokumentasi ini juga penting karena dokumentasi ini berisikan berupa dokumen-dokumen kegiatan-kegiatan yang ada di sana, mulai dari kegiatan permintaan, ada namanya dokumen permintaan di sana, kemudian ada dokumen pengiriman, kemudian juga ada dokumen stok yang ada di warehouse tersebut. Dan untuk selanjutnya itu adalah menganalisis data. Analisis data di sini, analisis data apa yang dilakukan? Jadi data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan tadi, itu penulis analisis dengan menggunakan metode minimum maksimum stock level, dan dalam metode ini itu terdapat safety stock, penghitungan safety stock, penghitungan reorder point, perhitungan quantity,
perhitungan frekuensi dan juga perhitungan total inventory cost yang nantinya akan mendapatkan efisiensi biaya daripada persediaan tersebut. Dan untuk safety stock itu sendiri merupakan stok di mana apabila terjadi keterlambatan daripada pengiriman yang dilakukan oleh supplier, maka perusahaan dapat menggunakan safety stock terlebih dahulu. Kemudian untuk reorder point itu adalah titik pemesanan ulang yang harus dilakukan oleh perusahaan agar tidak terjadi kekurangan stok. Kemudian itu quantity adalah jumlah dari pemesanannya. Kemudian untuk frekuensinya itu adalah kapan saja atau berapa kali perusahaan harus melakukan order agar tercapai efisiensi. Dan untuk total inventory cost-nya itu adalah total cost persediaan yang ada di perusahaan tersebut. Berapa nanti akan dihitung berdasarkan minimum maksimum stock level dan juga berdasarkan keadaan existing yang ada di perusahaan. Dan untuk yang ketiga itu adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data ini, yaitu membandingkan minimum, maksimum, dan keadaan existing perusahaan. Jadi saya bandingkan terlebih dahulu antara saat saya menggunakan minimum maksimum stock level dan keadaan existing yang ada di perusahaan pada saat penulis melakukan penelitian. Dan yang ketiga, dan yang selanjutnya itu adalah menghitung efisiensi biayanya berapa. Dan di sini penulis mendapatkan efisiensi biaya saat melakukan minimum maksimum stock level. Sehingga untuk hasil penelitiannya, penulis mendapatkan efisiensi order quantity sebesar 94% atau sebanyak 224 quantity jika dibandingkan dengan perusahaan yang saat penulis melakukan penelitian yaitu sebesar 3.789 quantity. Dan untuk nilai sebesar 94% tersebut tentu sangat besar. Dan nanti akan terjadi efisiensi biaya. Dan untuk selanjutnya juga penulis menemukan atau mendapatkan frekuensi dengan total 35 frekuensi untuk menggunakan metode minimum maksimum stock level dan 59 untuk nilai aktual atau nilai existing yang ada di perusahaan saat ini. Tentu peneliti atau penulis mendapatkan nilai 80,72% efisiensi biaya dengan menggunakan metode minimum maksimum stock level ini. Selanjutnya, untuk pedoman penulisan yang menjadi pedoman penulis yaitu adalah pedoman penulisan yang diberikan oleh SNTEM 2022. Jadi mulai dari judul artikel sampai dengan akhir atau sampai dengan daftar pustakanya itu berdasarkan pedoman penulisan yang ada di SNTEM 2022. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan, di mana peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa minimum maksimum stock level ini secara keseluruhan overall dapat menghemat total biaya persediaan yang ada di perusahaan. Dan penghematan tersebut itu adalah sebesar 87,2%. Itu adalah nilai yang cukup besar. Dan oleh karena itu perusahaan ini atau perusahaan ABC ini, PT ABC disarankan untuk menggunakan metode minimum maksimum stock level sebagai metode pengendalian persediaan material partial maintenance tipe A. Dengan menggunakan metode tersebut, perusahaan tentu akan mampu untuk mengoptimalkan persediaan material ini. Dan seharusnya perusahaan juga dapat mencegah kekurangan ataupun kelebihan dari persediaan tersebut agar persediaan tersebut tetap efisien. Baik, sekian untuk video presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.